Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Pustekom Kemdikbud terbentuk sejak tahun 1978. Awalnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim TKPK berkedudukan di Jakarta, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Tim TKPK ditingkatkan menjadi Pusat Teknologi Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan, disingkat Pusat TKPK, yang sekarang ini dikenal dengan sebutan Pustekom berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1978. Pada periode pertama, Yusuf Hadimyarso ditunjuk sebagai Kepala Pustekom. Beberapa langkah nyata dilakukan, di antaranya didasari dari hasil penelitian dan pengembangan pemanfaatan radio, pendidikan sekolah, sekolah menengah, dan peningkatan kualitas kompetensi guru yang merekomendasikan pemanfaatan siaran radio untuk pendidikan, serta pembentukan SMP terbuka. Langkah nyata Yusuf Hadi dilanjutkan oleh Kapus kedua, Sudarsono Sudirjo. Sudarsono berhasil menggagas televisi pendidikan dan menghasilkan karya fenomenal, film pendidikan ACI, Aku Cinta Indonesia. ACI, Aku Cinta Indonesia. Pada periode Kapus ketiga, Arif Sadiman berhasil mengembangkan model-model pembelajaran seperti D2 Siaran Pendidikan. Sebagai langkah awal adalah bekerja sama dengan Televisi Pendidikan Indonesia dalam menayangkan program siaran televisi pendidikan sekolah atau STVPS, mencakup semua bidang studi dan jenjang pendidikan, dan berakhir tahun 1995. Waktu saya masih menjabat dari 93 sampai 98, maka salah satu misi dari Kemdikbud, Departemen Pendidikan ini adalah bagaimana pembelajaran itu bisa sampai ke seluruh pelosok. Berarti apa? Kita harus memakai seluruh instalasi, gitu, baik yang normal melalui sekolah, tapi juga melalui digital, melalui yang baru. Jadi saya lihat posisi dari Pustekom itu sangat penting. Oleh karena itu saya sering ke sana. Kalau tidak salah waktu itu pemimpinnya Pak Arif Sadiman, gitu, kalau nggak salah. Saya merasa bahwa masih perlu banyak dilengkapi. Jadi jangan hanya membuat suatu instansi, gitu, satu unit, tapi dari segi kita saja, yaitu menyiarkan. Tapi bagaimana isi siarannya itu baik. Oleh karena itu, saya kalau diundang ke Pustekom selalu saya datang dan memberi saran-saran untuk perbaikan. Perbaikannya tadi saya ulangi, bagaimana gitu, siaran dari Pustekom itu betul-betul selain diterima, tapi dibaca juga, dilihat juga. Itu yang penting. Berarti apa? Sistem penyiarannya, konten, isi penyiarannya itu harus menarik, baik bagi guru maupun bagi siswa. Pada masa Harina Yuheti, tahun 2004, diluncurkan stasiun televisi edukasi dan ikut mensukseskan perintisan SMA terbuka serta membangun kerjasama dengan berbagai institusi seperti Dikti dan PGSD. Pada masa Kapus kelima, Lilik Gani berhasil melahirkan jejaring pendidikan nasional dengan memaksimalkan penggunaan internet sebagai layanan Jardiknas. Pada periode Kapus ke-6, Ari Santoso turut mensukseskan layanan e-administrasi dengan mulai berkembangnya PPDB online dan ikut mensukseskan ujian nasional berbasis komputer. Selamat ulang tahun dulu Pustekom yang ke-39. Semoga dengan perjalanan 39 tahun ini Pustekom makin jaya di dunia pertelevisian, dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pustekom yang selama ini telah membangun dunia pendidikan baik secara fisik maupun membangun dunia pendidikan melalui karya-karya berupa bimbingan-bimbingan. Dan kini,
Pustekom dipimpin oleh Gogot Suharwoto. Berbagai program untuk mendukung kemajuan pendidikan Indonesia mulai digagas dan dijalankan. Sejak tahun 2009 akhir, saya sudah mengenal Pustekom. Di Pustekom banyak sekali konten yang menarik dan sangat membantu sekali program pendidikan. Di antaranya di websitenya, di rumah belajarnya, di TV edukasinya. Pustekom merupakan lembaga yang sangat luar biasa membantu terhadap perkembangan pendidikan di Indonesia. Selama ini Pustekom sudah bekerjasama dengan semua direktorat terkait, terutama di bidang pembinaan SMA. Saya sangat senang sekali, sejak lama kami sudah menjalin hubungan dengan Pustekom dan kita bersinergi dengan baik, terutama untuk penyediaan bahan ajar. Kami memang sengaja untuk menggandeng Pustekom karena kita harus mengerjakan secara bersama-sama. Karena konten masalah pembelajaran ini tanggung jawab kami, sedangkan untuk medianya itu yang profesional adalah teman-teman di Pustekom. Nah, kita kolaborasi ini sangat luar biasa dan kita menghasilkan model pembelajaran yang cukup banyak sekali, dan ini masuk di rumah belajar di Pustekom, dan insya Allah ke depan kita akan tingkatkan lagi untuk kerjasama untuk menyediakan bahan ajar ini, terutama untuk anak-anak di daerah-daerah yang memang sulit untuk terjangkau penyediaan barang ajarnya itu. Produk Pustekom sudah dimanfaatkan di sekolah kami, khususnya di SMP 3, khususnya mata pelajaran IPS. Untuk saat ini, produk Pustekom yang kita pakai itu baru sumber belajarnya, jadi sumber-sumber ajar yang ada di rumah belajar. Tapi untuk semester kedua, kita sedang menjalin kerjasama dengan Pustekom untuk mengadakan pelatihan dengan Pustekom untuk pemanfaatan kelas maya dan juga pemanfaatan bank soal. Jadi dengan adanya kelas maya, kita bisa belajar di mana saja, kapan saja. Kinerja teman-teman Pustekom itu sangat baik. Sebagai contoh, misalnya ketika kita mengikuti BINTEK yang dilaksanakan oleh Pustekom, itu mereka memberikan pelayanan yang sangat prima untuk kami sebagai peserta, baik itu dari segi materi, dari segi fasilitas akomodasi, maupun dari segi narasumbernya. Harapan saya untuk kemajuan Pustekom, semoga semua karyawan Pustekom meningkatkan kinerjanya. Kemudian khususnya untuk rumah belajar, semoga konten-konten yang ada di rumah belajar itu semakin dilengkapi. Jadi kalau semakin banyak konten yang ada di sana, itu otomatis semua guru akan lebih banyak yang bisa memanfaatkan rumah belajar untuk kegiatan belajar. Dan mungkin harapan yang lain, Pustekom lebih banyak mengadakan BINTEK-BINTEK semacam BINTEK pembuatan media pembelajaran untuk guru-guru. Jadi guru-guru selain bisa tidak hanya menggunakan produk yang dibuat Pustekom, tapi juga bisa membuat media pembelajarannya sendiri. Selama 39 tahun perjalanan Pustekom mengabdi untuk bangsa dan negeri ini, semangat dan kinerja terus ditunjukkan demi terwujudnya kemajuan pendidikan dan kebudayaan Indonesia.